Bambu tadi dikembalikanlah ke Bu Sekar. Makasih ya Bu ya, gitu kata si Ato. Dah, habis itu habis Bu Sekar ini ngasih beras, Bu Sekar masuk dulu bentar ke rumah untuk ngeliat si Yuyun, ditemani sama suaminya Yuyun, Nanang ya kan. Terus udah habis nengokin Yuyun bentar, apa ngobrol-ngobrol bentar, nggak lama Bu Sekar pun pamitan pulang. Nggak lama setelah Ibu Sekar ini pulang, Wak, Ato sama bapak-bapak yang lain yang lagi ngejagain kerundung tadi, tiba-tiba ngerasa kok hawa udara di luar rumah tuh jadi gerah kali, Wan. Gerah. Padahal sebelumnya masih sejuk-sejuk aja, masih biasa aja. Gerah waktu Bu Sekar itu balik. Terus nggak lama, Ato ini juga ngelihat kain jarit penutup kerundung tadi tiba-tiba macam gerak sendiri gitu. Macam ada yang nyenggol dari dalam. Tapi waktu ditengok kan, dicek sama si Ato kan ke dalam kerundung itu, nggak ada siapa-siapa. Entah itu kucing atau tikus atau binatang, nggak ada. Dan yang bikin Ato makin kaget lagi, Wak, air putih, segelas air putih yang memang ada di nampan sajen tadi tuh loh, tiba-tiba mendadak berubah warna, Wak. Jadi keruh kali, macam kemasukan lumpur. Ngapa nih? Gitu kan. Dan makin lama warnanya malah jadi kayak merah marun gitu, Wak. Macam bercampur darah. Heboh lah tuh. Pak. Sini bentar Pak, sini Pak. Ini kok airnya berubah ini? Bapak-bapak yang lain langsung lah kerumunan juga kan buat ngecek nih apa yang dibilang sama si Ato. Ngecek juga ke dalam kerundung. Heboh juga mereka di situ. Kok bisa ya Tok? Kok bisa berubah kayak gitu? Pak, ini ada nggak beres nih Pak, kata salah satu yang lain. Udah cepet-cepet jemput Pak Cecep di musola. Pak Cecep lagi sholat. Tapi belum sempat bapak-bapak itu pergi ke musola untuk manggil Pak Cecep ini, Yuyun yang lagi hamil ini malah teriak di dalam rumah. Dia tuh nggak cuma teriak, Wak. Yuyun juga, aduh sakit, akang tolong perutku sakit kali, kata gitu. Denger itu, Ato sama yang lain langsung nggak jadi jemput si Pak Cecep. Balik lagi nih, masuk ke dalam rumah. Di situ mereka semuanya bisa lihat mukanya Yuyun ini udah pucat kali, Wak. Yuyun juga megangin perutnya sambil masih, aduh sakit kan. Dia bilang perutnya melilit kali. Bingung orang-orang di situ kan. Mereka pikir ini ada masalah nih sama kandungannya si Yuyun. Bahkan ada juga yang ngira, jangan-jangan Bu Yuyun mau melahirkan nggak ini? Nggak mungkin, baru 7 bulan kok gitu. Tapi bisa jadi aja Pak, mau lahir duluan prematur gitu kan. Tapi bisa juga, yaudah yuk kita bawa ke bidan aja lah yuk, kata mereka yang ada di sana. Nah, di tengah kehebohan itu, Pak Cecep sama bapak-bapak yang lain yang tadi sholat di musola itu balik nih, Wak. Memang udah selesai sholatnya. Mereka juga semua langsung masuk ke dalam karena mereka dengar juga dari luar kalau Yuyun ini teriak-teriak gitu. Pas udah masuk, seolah udah tahu apa yang terjadi, Pak Cecep langsung ngedeketin Yuyun. Dia pegang perutnya Yuyun sambil dibacain doa-doa. Di sini, Yuyun masih teriak-teriak kesakitan, dipegang terus. Nah, tapi waktu megang ini, Wak, ekspresi Pak Cecep tuh kayak gitu, kayak gelisah gitu. Terus nggak lama Pak Cecep langsung buru-buru keluar kamar itu. Dia ngecek kerundung, dan disitulah Pak Cecep bisa ngelihat juga kalau segelas air putih yang tadi tuh yang tadi pertama tuh bebe aja udah berubah warna, bercampur jadi warna